Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena ulah tangan manusia. Yang demikian itu Allah buat agar supaya apa? Manusia sadar itulah karena keserakaan kita itu, sehingga alam menjadi rusak. Tuh saudara-saudara, Qur'annya udah ngejelasin begitu. Ar-Rum ayat 41 tuh. Udah kelihatan nampak jelas kerusakan di muka bumi, di daratan, di lautan. Harusnya bagus, ditata bagus, tapi karena keserakaan kita, egoisme kita, nggak sadar bahwa semuanya nanti ketika kita meninggal di alam kekal nanti diminta pertanggungjawabannya. Orang kancing aja 40 hari lo ditanyanya itu kancing itu. Jangan salah, apalagi kita punya harta benda. Udahlah saudara-saudaraku sekalian. Sekarang saya tanya sama saudara-saudara di sini yang menyaksikan video ini, yang suci bersih nunjuk tangan. Nggak ada apa yang kita banggain. Kita semua ini manusia yang berlumuran dosa. Nggak ada yang nggak pernah salah, pernah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci maju cuma satu, jangan menyerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sang mubalik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang menyaksikan video tayangan ini Allah ruaskan rezekinya, Allah angkat kesulitannya, dan Allah berkahi semua kehidupannya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat sang mubalik yang berbahagia, ketahuilah pada saat ini saya sedang melakukan perjalanan religi, yaitu bertadabur alam. Kalau sudah bahasanya tadabur alam, berarti kita belajar muzakharah, saling ingat mengingatkan. Untuk apa? Yadhkurunallah, mengingat Allah lewat alam ciptaan yang Allah buat, seperti laut, daratan, langit, dan bumi sebagai yang media yang kita pijak ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi, untuk ngatur dunia ini supaya bagus, supaya indah. Kenapa harus supaya indah? Karena innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan hanya suka yang indah-indah. Tugas kita untuk memperindah alam ini, saudara-saudaraku sekalian. Makanya saya hadir di sini untuk sama-sama kita mengingat, sama-sama saling mengingatkan diri saya, mengingatkan akan ciptaan yang Allah berikan untuk kita olah sebagai ad-dunya umazra'atul akhirah. Dunia ini ladang menuju akhirat. Kalau kita nanamnya bagus, kita akan panen hasil yang bagus di akhirat nanti, saudara-saudaraku sekalian. Dan Pak, insya Allah ini juga sebagai pengejawantahan, sebagai pesan Rasul, kan begitu. Pesan Rasul yang mana? Yaitu kita pandai-pandailah hubungan baik untuk urusan dunia. Pandai-pandailah menjaga silaturahim, ya, silul arham, bersilaturahim dan menjalin kasih sayang. Setelah terjalinnya kasih sayang, pasti timbulnya satu ide-ide yang cemerlang. Untuk apa? Ya, merawat isi dunia. Nah, lihat saja, ya kan, mungkin terlihat di sini pantainya indah. Tidak semua, enggak semua pantainya indah terlihat, ya kan? Makanya kalau manusia punya wajah pantai bagus, kan, gitu loh. Kenapa wajah pantai bagus? Kalau pantai itu kalau dilihat dari jauh bagus, enak, begitu didekati lebih bagus lagi, indah, kerasa. Manusia juga seperti itu. Di kejauhan kita lihat indah, cantik, tampan, ya kan? Begitu dilihat lebih jelas ketampanannya, kecantikannya, keindahannya. Karena apa? Pertama dimulai dari hati kita yang indah. Hati kita yang indah ini Allah ciptakan, Allah suka yang indah-indah. Tapi kalau kita berwajah gunung, pemandangan gunung-gunung indah itu, lihat seperti di Bukit Barisan ini kan indah. Di belakang saya juga terlihat gunung-gunung
background gunung, latar belakang gunung ya. Lu didekati, ada onak dan duri, ada lubang, ada binatang berbisa, ada duri-duri dan sebagainya. Begitu juga manusia. Kalau dari jauh terlihat indah, didekatin jadi buruk. Oh, aslinya kelihatan, oh begini ternyata itu. Nah, itu manusia bersifat atau berwajah seperti gunung. Itu alam. Ini bagian daripada kita bertadabur alam, mengkaji apa. Ini termasuk mutasabihat, ya. Iqra, kita membaca. Begitu, lihat tuh langit, saudara-saudara, langit. Kalau kita di masjid itu bisa berdiri karena ada tiangnya. Coba lihat langit, nggak ada tiangnya, tapi bisa berdiri loh. Kalau bukan kudrat iradah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, nggak akan berdiri itu langit. Ambruk, kita udah ajur, bener nggak? Setuju tidak ini, kan gitu. Tapi sekarang banyak pantai-pantai yang rusak. Banyak pantai yang rusak. Siapa yang rusak? Apa alam? Oh, tidak. Itu di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena ulah tangan manusia. Yang demikian itu Allah buat agar supaya apa? Manusia sadar. Itulah karena keserakahan kita itu, sehingga alam menjadi rusak. Tuh saudara-saudara, Qur'annya udah ngejelasin begitu. Ar-Rum ayat 41 tuh. Udah kelihatan, nampak jelas kerusakan di muka bumi, di daratan, di lautan. Harusnya bagus, ditata bagus, tapi karena keserakahan kita, egoisme kita, nggak sadar bahwa semuanya nanti ketika kita meninggal di alam kekal nanti diminta pertanggungjawabannya. Orang kancing aja 40 hari lo ditanyanya itu kancing itu. Jangan salah, apalagi kita punya harta benda. Udahlah saudara-saudaraku sekalian. Sekarang saya tanya sama saudara-saudara di sini yang menyaksikan video ini, yang suci bersih nunjuk tangan. Nggak ada apa yang kita banggain. Kita semua ini manusia yang berlumuran dosa. Nggak ada yang nggak pernah salah, pernah lupa, ya. Jadi jangan merasa bersih, jangan merasa kita lebih hebat. Nggak ada yang hebat, ya kan? Ini mah menuntut ilmu, nyarinya kesaktian. Nggak ada yang sakti manusia mah. Kalau sakti mah iblis kan begitu. Iblis itu sakti, lebih pernah jadi imam para malaikat loh. Nah, kita apa? Nah, untuk itulah saudara-saudaraku sekalian, kita yang ini kita sama-sama mengingatkan, saya ini tidak bisa hebat, nggak bisa apa-apa, cuman hanya mampu yang pernah saya kaji, pernah saya pelajari, mungkin secara teoritis, secara praktik kan rahasia kita sama Allah kan begitu. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi kajian kita, mudah-mudahan ini semua menjadi Iqra kita, persiapan kita. Karena apa? Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita, petunjuk bagi manusia, dan wabil khusus orang-orang yang yakin saja. Siapa orang yang yakin saja? Ya orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah, yakin bahwa Allah itu yang akan membalas semua perbuatan baik atau buruk kita nanti. Ini dalam surat Al-Jasiyah ayat 20 tadi itu. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatan liqaumi yuqinun. Bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk bagi manusia yang yakin-yakin saja. Nah, ayo introspeksi diri. Barang siapa yang menghitung dirinya atau yang menyadari, mengkaji dirinya, bahwa itu sesungguhnya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan sebagai pembersih diri kita sendiri, saudara-saudaraku sekalian. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan, cobalah ukur dulu. Jangan memperturuti hawa nafsu kita. Yang hebat itu cuma Allah. Kita nggak ada hebat apa-apa. Lihat aja kita berdiri, duduk di samping di laut ini, apa di pinggir pantai ini. Alangkah kecil, baru cuma laut se-background begini, coba. Cuma laut yang kita dudukin ini. Ini satu titik. Kita di mana? Di Sumatera. Sumatera di mana? Di Indonesia. Indonesia di mana? Bagian belahan dunia, belahan di mana? Bumi. Berarti kecil banget, nggak ada apa-apanya gitu. Saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu,
Al-fakir hanya bisa saling ingat mengingat. Ini bisa menjadi amal soleh al-fakir. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, semua kita, baik saya ataupun saudara-saudara, diluaskan rezekinya, diselamatkan amalan kita dan diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Nah, itu saudara-saudaraku sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ingat, tetap kalau kita memang niatkan karena Allah, ibadah niat karena Allah, jangan ragu. Ya, godaan pasti ada, tapi fokus. Kunci maju cuma satu, jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.